Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar membuat desain tulisan, di mana desain tulisan nanti akan kita potong pada styrofoam dengan menggunakan mesin CNC styrofoam. Oke, untuk software desainnya kita akan menggunakan software CorelDRAW. Langkah yang pertama, kita buka dulu software CorelDRAW-nya. Setelah itu kita buat file baru. Pastikan pada saat pertama kali membuka software CorelDRAW, koneksi internet dimatikan. Lalu setelah software CorelDRAW terbuka, baru bisa kita koneksikan lagi internetnya. Oke, langkah yang pertama kita buat file baru. Caranya di sini kita klik menu file, lalu pilih new. Setelah itu untuk namanya ini dimasukkan sesuai dengan nama desain. Misalnya di sini untuk namanya kita berikan belajar teks. Ini untuk membuat teks atau tulisan. Lalu yang kedua, width-nya. Untuk satuannya ini kita pilih milimeter. Lalu untuk width-nya ini kita sesuaikan dengan ukuran lebar styrofoam yang akan dipotong. Misalnya kalau kita gunakan styrofoam ukuran 50 kali 100 cm, berarti di sini width-nya adalah 1000 mm atau 100 cm, dan height-nya atau tingginya adalah 500 mm atau 50 cm. Lalu di sini setelah selesai menentukan lebar dan tingginya sesuai dengan ukuran styrofoam yang akan dipotong, selanjutnya di sini klik OK. Ini adalah area kerja di mana kita akan yang disesuaikan. Ini adalah area kerja yang telah disesuaikan dengan ukuran styrofoam yang akan dipotong. Untuk unit di sini kita pilih milimeter. Untuk membuat tulisan, di sini kita arahkan kursor pada fitur text tool. Setelah itu kita arahkan kursor atau pointer ke area kerja. Kita klik. Lalu untuk memperbesar kita scroll ke depan. Scroll mouse ke depan untuk memperbesar, dan untuk memperkecil scroll mouse ke belakang. Misalnya kita akan membuat tulisan selamat dan sukses. Selamat, buat tulisan selamat dan sukses. Setelah itu kita blok tulisannya, lalu kita pilih jenis font yang akan digunakan. Ini bebas, untuk fontnya disesuaikan dengan selera. Misalnya di sini saya gunakan font Calendon. Setelah selesai membuat teks dan sudah menentukan jenis font yang akan digunakan, di sini kita besarkan ukuran tulisannya. Pertama di sini kita klik menu pick tool, lalu kita sesuaikan ukuran tulisan. Untuk memperpanjang atau memperbesarnya, ini kita arahkan kursor ke arah
pojok, di arah pojok seperti ini, di arah salah satu pojok, diklik, tahan, lalu kita geser untuk memperbesar tulisan. Atau kita juga bisa menentukan secara langsung tinggi dan lebar tulisan. Caranya kita klik tulisan yang akan ditentukan ukurannya, lalu di sini kita tentukan berapa lebarnya. Misalnya di sini kita tentukan 900 mm atau 90 cm. Pertama kita klik dulu tulisannya, lalu lebarnya kita masukkan 900 dan tingginya kita masukkan misalnya 100 mm. Jadi nanti lebar seluruh tulisannya adalah 90 cm dan tingginya 10 cm. Seperti ini. Setelah itu kita klik tulisan, lalu arahkan kursor ke arah tengah tulisan sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita klik, tahan, dan kita posisikan tulisan. Nah, kita posisikan tulisan ini di mana kita akan memotong styrofoamnya, mau di atas, di tengah styrofoam, atau di bagian bawah. Misalnya di sini akan kita potong di bagian atas styrofoam. Ini tinggal kita taruh di sini di bagian atas styrofoam. Lalu setelah selesai membuat tulisan, memilih jenis atau tipe teks atau bentuk hurufnya, lalu setelah selesai menentukan ukurannya dan menempatkan posisi di area styrofoam yang akan dipotong, selanjutnya kita buat teks ini menjadi vektor. Caranya kita klik teks yang akan diubah, kita klik tulisannya, lalu di sini kita pilih menu objek, lalu pilih shaping, lalu pilih well. Nah, maka tulisan kita sudah diubah menjadi vektor. Setelah selesai mengubah tulisan menjadi vektor, selanjutnya di sini kita ekspor ke bentuk SVG. Caranya kita klik menu file, lalu kita pilih ekspor, lalu kita buat simpan, dimana kita tentukan dimana kita akan menyimpan. Misalnya di sini kita buat folder latihan CNC form. Lalu untuk file namanya kita masukkan belajar teks, belajar membuat tulisan. Lalu untuk save as type-nya di sini kita pilih SVG. Save as type-nya di sini kita pilih yang SVG. Scalable Vector Graphic. Lalu klik ekspor. Saat muncul SVG export seperti ini di bagian bawah ini kita pilih embed image. Ini kita pilih yang bagian embed image. Kita pilih embed image, lalu klik OK. Tinggal kita cek apakah filenya sudah tersimpan atau belum. Di sini kita simpan dulu file Corelnya. Ini kita simpan. Kita simpan di tempat yang sama. Di folder kita menyimpan file yang tadi. Lalu kita cek filenya, file SVG-nya. Nah, ini yang file HTML dokumen ini adalah file SVG yang siap diproses untuk menjadi file G-code. Setelah selesai membuat file SVG,
Selanjutnya kita buka software FCNC. Kita buka software FCNC. Ini kita besarkan dulu tampilannya. Lalu berikutnya kita klik menu file, lalu pilih open, file open. Selanjutnya kita buka file SVG yang sudah kita buat dengan menggunakan software Corel yang tadi, yaitu file belajar teks. Ini kita buka file SVG yang sudah dibuat dengan menggunakan Corel, lalu klik open. Maka akan muncul hasil file SVG sesuai yang sudah dibuat dengan menggunakan software Corel Draw. Setelah file terbuka, selanjutnya kita klik menu edit, lalu kita pilih auto join object. Maka akan tandanya jika sudah berhasil, maka tulisannya atau area yang akan dipotong akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Oke, setelah itu bisa kita lihat arah potongannya. Ini kita klik tanda panah yang ada di bawah ini. Ini kita klik tahan, lalu kita geser ke kanan untuk melihat area pemotongannya. Jika sudah benar, dari atas ke bawah seperti ini, bagian yang harus dipotong adalah bagian yang atas terlebih dahulu, bukan bagian yang bawah. Seandainya arah pemotongannya ini terbalik, arah potongnya yang dipotong ternyata dari bawah dulu, caranya di sini kita klik edit, lalu pilih reverse path. Maka arah potongannya akan dibalik. Nah, jika terbalik seperti ini kan yang dipotong bagian bawah dulu. Padahal yang harusnya dipotong adalah bagian atas yang dulu. Caranya di sini kita klik edit, lalu reverse path, agar yang dipotong adalah bagian yang atas dulu. Lalu kita coba lihat arah potongannya. Oke, setelah arah potongannya sesuai, selanjutnya kita klik menu file, lalu pilih export G-code. Lalu kita namakan namanya sama dengan file SVG yang telah kita buat, belajar teks. Untuk save as tab-nya di sini kita pilih tab, titik tab, lalu kita klik save. Lalu coba kita cek foldernya. Maka di sini sudah ada file belajar teks titik tab, di mana file ini adalah file G-code yang siap diproses dengan menggunakan software Mach 3 untuk dipotong pada styrofoam dengan menggunakan mesin CNC foam. Oke, itu tadi adalah cara membuat desain mulai dari Corel Draw, lalu disimpan ke bentuk SVG, lalu kita proses dengan menggunakan software FCNC atau software Tokado, lalu kita auto join, lalu disimpan dalam bentuk G-code dalam bentuk file tab yang siap diproses dengan menggunakan software Mach 3 untuk dipotong pada styrofoam. Setelah selesai membuat file G-code dengan menggunakan software FCNC atau software Tokado, maka langkah berikutnya adalah
melakukan proses pemotongan styrofoam dengan menggunakan mesin CNC foam atau mesin CNC styrofoam. Oke, untuk yang pertama yang perlu dilakukan adalah memasang styrofoam yang akan dipotong pada mesin CNC. Untuk pemasangannya, styrofoam akan dijepit dengan menggunakan dua klem yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Oke, setelah styrofoam yang akan dipotong sudah dipasang di mesin CNC, maka langkah yang berikutnya adalah kita hidupkan controller dari mesin CNC, baik itu tombol untuk menghidupkan box controller maupun tombol untuk menghidupkan kawat potong, tegangan kawat potong. Oke, kita hidupkan dulu box controllernya dan juga kawat potong, tegangan untuk kawat potong, power supply untuk tegangan kawat potong kita hidupkan. Setelah tombol power dan tombol untuk tegangan kawat potong dihidupkan, langkah berikutnya kita hubungkan box controller ke laptop atau ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Ini kita sambungkan box controller ke laptop atau ke komputer. Oke, seperti itu. Setelah box controller dihidupkan dan sudah dikoneksikan dengan laptop atau komputer, langkah selanjutnya kita buka software Mark III CNC. Kita buka software Mark III. Tampilannya seperti ini. Lalu pastikan tombol emergency tidak dalam kondisi aktif. Di tombol emergency tidak aktif, kita putar ke kanan. Lalu setelah software Mark III terbuka dan box controller sudah dihubungkan dengan laptop, pada software Mark III di sini kita tekan tombol reset. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa tombol yang akan digunakan untuk mengendalikan CNC di software Mark III. Yang pertama adalah tombol cycle start, tombol warna hijau atau cycle start ini berfungsi untuk memulai proses pemotongan. Lalu tombol yang kedua adalah tombol feed hold atau tombol berwarna kuning ini. Ini untuk menghentikan sejenak, tapi tombol ini biasanya tidak digunakan. Lalu ada tombol stop, fungsinya adalah untuk menghentikan proses cutting dari mesin CNC. Lalu yang selanjutnya adalah kita menampilkan tombol kontrol untuk jogging atau untuk mengatur arah gerakan dari mesin CNC. Caranya, pada keyboard komputer atau laptop kita tekan tombol CTRL dan tab bersamaan, CTRL plus tab, sehingga muncul tombol jog atau tombol jogging seperti ini. Untuk mengatur kecepatan gerak
ini angka yang 20% ini bisa kita ubah, kita naikkan dari nilai 0% sampai 100%. Semakin tinggi nilai persentase berarti semakin cepat gerakannya. Di sini coba kita atur menjadi 100, lalu tekan enter. Lalu coba kita gerakkan CNC dengan menggunakan tombol jogging. Misalnya kita gerakkan X plus ke kanan, atau X minus ke kiri, Y plus ke bawah, dan Y minus ke atas, seperti itu. Itu adalah fungsi dari tombol jogging. Tombol yang digunakan adalah tombol Y dan tombol X. Untuk tombol nomor 4 dan tombol Z ini tidak digunakan. Oke, sebelumnya untuk yang selanjutnya kita akan mengatur titik 0 dari mesin CNC. Untuk mesin CNC styrofoam, titik 0 berada di bagian pojok kiri atas. Titik 0-nya ada di sebelah pojok kiri atas. Jadi nanti kita atur titik 0-nya, kita atur kawat potong. Kawat potong ini berada di pojok kiri atas styrofoam. Pojok kiri atas styrofoam. Seandainya ini terhalang klem, berarti ini kita urutkan ke atas agar posisi dari kawat potong ada di pojok kiri atas di sini. Di sini. Ini adalah titik 0-nya. Oke. Kita gerakkan dengan menggunakan tombol jogging. Sebelumnya kita pelankan dulu rek jognya. Di sini angka 100 ini kita klik dulu, lalu kita ubah menjadi 20%, lalu tekan enter. Lalu pada mesin ini, pada mesin CNC ini, kita gerakkan kawat potong agar berada di atas permukaan styrofoam yang akan dipotong. Kita gerakkan Y plus ke bawah, kita gerakkan ke arah bawah dulu. Kita gerakkan kawat potongnya ke arah bawah. Sampai kawat potong berada di permukaan styrofoam yang akan dipotong. Seperti ini. Jadi kawat potong ada di permukaan styrofoam. Setelah itu kita atur sumbu X-nya agar berada di tepi yang paling kiri. Kita gerakkan X minus agar kawat potong berada di tepi paling kiri. Usahakan kawat potong tidak berada di atas klem, tapi berada di sebelah kanan klem, seperti ini. Ini adalah titik 0 dari mesin CNC. Titik 0 dari mesin CNC styrofoam ada di sebelah pojok kiri atas. Oke. Untuk mengaturnya digunakan tombol button jog ini, baik ke arah bawah atau ke arah atas. Ingat, Y plus berarti ke bawah, Y minus ke atas, X minus ke kiri, dan X plus ke kanan.
Setelah selesai mengatur titik nol dari mesin CNC styrofoam, selanjutnya kita nolkan nilai X dan nilai Y yang ada di matri. Ini kita tekan 0X dan juga 0Y. Pastikan kita tekan 0X dan 0Y jika sudah selesai menggerakkan ujung kawat ke titik nol atau di bagian pojok kiri atas styrofoam. Ini berarti posisi dari software matri sudah berada di titik nol dan juga ujung kawat potong juga sudah berada di titik nol. Setelah selesai melakukan pengaturan mesin dan software ke titik nol, selanjutnya kita buka file G-code yang sudah kita buat, yaitu file G-code belajar teks yang sudah dibuat dengan menggunakan software FCNC atau Docado. Caranya di sini kita tekan tombol load G-code, ini kita tekan, lalu kita buka file G-code yang sudah dibuat dengan menggunakan software FCNC atau software Docado. Untuk file of type-nya ini kita pilih titik tab, lalu kita cari folder di mana kita menyimpan file G-code-nya. Ini adalah file G-code-nya. Jika tidak tampil, pastikan file of type-nya ini kita pilih titik TAP. Lalu kita pilih file, kita klik file G-code yang sudah dibuat, lalu tekan open. Maka file G-code akan ditampilkan berupa angka-angka seperti ini. Kita rewind, tekan tombol rewind dulu agar berada di paling atas, perintah ada di paling atas. Lalu setelah membuka file G-code dan sudah mengatur titik nol, pastikan titik nol posisi X sudah 0 dan posisi Y juga sudah 0. Ini untuk memastikan titik nolnya. Setelah itu kita atur tegangan kawat potong. Kita atur tegangan kawat potong dari mesin CNC styrofoam. Karena di sini saya menggunakan kawat nikelin tipe 28 AWG dengan panjang 32 cm, maka di sini nilai tegangannya kita atur menjadi 7,8. Ini kita atur menjadi 7,8. Untuk tegangan kawat AWG 28 ini tegangannya antara 7,5 sampai 7,8. Untuk amannya ini kita atur ke 7,8 seperti ini. Untuk tegangannya, untuk kawat AWG 28 tegangannya adalah 7,5 sampai 7,8. Setelah selesai mengatur tegangan kawat potong, langkah selanjutnya pastikan kawat potong sudah berada di titik nol, yaitu di pojok kiri atas, dan tegangan sudah diatur ke 7,8, antara 7,5 sampai 7,8. Lalu pada software matri sudah diatur ke 0X dan 0Y, dan sudah dibuka
file G-code dari teks atau gambar yang akan dipotong, maka langkah selanjutnya adalah kita mulai proses cutting. Caranya, pada software Mach 3 kita tekan cycle start untuk melakukan proses cutting. Maka proses pemotongan akan dimulai. Ini tinggal kita tunggu sampai proses cutting selesai. Pada saat melakukan proses cutting, seandainya tegangan kawat potong berada di luar toleransi 7,5 sampai 7,8, itu tinggal kita atur nilai tegangannya agar tegangannya berada di antara 7,5 sampai 7,8 untuk kawat potong yang tipe AWG 28. Jika proses pemotongan sudah selesai, maka mesin akan berhenti secara otomatis. Oke, lalu pada software Mach 3, setelah proses pemotongan selesai, ini kita tekan go to zero untuk kembali ke titik 0. Lalu kita gerakkan kawat potongnya ke atas. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, itu bekas potongannya, dan ini hasil pemotongannya. Selamat dan sukses.
Nanti kalau mau memotong yang area bawah, seandainya kita mau membuat potongan yang baru di area ini tinggal nanti dibersihkan bagian atasnya ini kita buang, lalu kita atur kawat potong berada di titik 0, ya berarti ada di bagian pojok kiri sini, pojok kiri atas di sini. Nanti tinggal diatur ke bawah lagi untuk suhu Y-nya. Oke, itu tadi adalah penjelasan cara melakukan atau cara membuat potongan dengan mengikuti tulisan ataupun gambar dengan untuk dipotong pada bahan styrofoam dengan menggunakan CNC foam atau CNC styrofoam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.